أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam teman-teman semua. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Kita akan membahas, mengulik sedikit yang berkaitan dengan tilawahnya, dan juga kita akan mentadaburi makna dari surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nasr ini, jika kita perhatikan ayatnya, idza jaa nas, di sini huruf shad, ketika kita baca nas, begitu, nggak boleh dibaca nash, harus nas, begitu, karena huruf shad memang dekatnya itu dengan huruf sin, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, gitu ya. Fath, jadi kita wakaf di dua huruf. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhulu, qalqalah sughra, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, hamzah di fa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Sini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Jadi wakafnya di sini wastaghfirh, begitu ya. Terakhir innahu kana tawwaba. Tawwaba di sini di wawu tasydid, ditekan, bukan ditahan, bukan dibaca. Tawwaba, bukan. Innahu kana tawwaba. Jadi ditekan aja ya, bukan ditahan. Karena di sini bukan idgham, tapi disebut dengan wawu tasydid. Baik, alhamdulillah kita sudah tilawah. Surat An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Surat An-Nasr ini merupakan surat-surat Madaniyah. Meskipun surat pendek berada di akhir, namun surat An-Nasr ini termasuk bagian dari surat Madaniyah, yaitu surat-surat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah. An-Nasr bermakna dalam Al-Qur'an pertolongan. Dan ternyata surat ini memiliki beberapa nama lain. Yang pertama dikenal dengan surat An-Nasr, yang kedua dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath sebagaimana ayat pertama, dan juga ternyata disebut juga surat Al-Fath. Jadi mirip dengan surat Al-Fath. Dan juga ada yang menyebut surat ini dengan istilah surat At-Tawdi', jadi surat perpisahan, Tawdi'. Dan di surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan turunnya pertolongan Allah kepada baginda Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Fathu Makkah. Dan yang menarik, ketika diturunkan surat ini, setelah diturunkan surat ini, kemudian para sahabat mendengar surat An-Nasr, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat Ahlul Badar. Para sahabat terbaik, mereka adalah sahabat Ahlul Badar. Umar mengumpulkan beberapa di antara mereka. Dan Umar meminta pendapat mereka, seperti apa makna yang terkandung, yang tersembunyi dari surat An-Nasr ini. Para sahabat menjawab, di antara mereka mengatakan bahwa ketika pertolongan Allah telah datang, kemenangan telah datang, kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, banyak beristighfar, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia mengatakan dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika itu Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas masih sangat belia, masih sangat muda, masih bagian dari sahabat-sahabat yang kecil.
Kemudian Umar bertanya, bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Di sini sahabat-sahabat besar yang lain agak mungkin underestimate ya. Ini Ibnu Abbas ditanya juga, masih muda sekali gitu, masih anak-anak. Ternyata jawaban dari Ibnu Abbas ini begitu mengagetkan para sahabat yang lain. Ibnu Abbas mengatakan, surat ini menunjukkan dekatnya ajal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mendengar jawaban dari Ibnu Abbas, Umar mengatakan, aku tidak mengetahuinya sebagaimana yang engkau ketahui. Jadi sama, sependapat dengan Umar bin Khattab. Karena, mengapa demikian? Karena setiap kali ada satu perintah dalam Al-Quran, pasti di akhir perintah itu Allah akan memerintahkan hambanya untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Sebagaimana setiap kita selesai sholat, kita melakukan istighfar, melakukan tasbih, tahmid. Setiap amalan-amalan yang selesai dikerjakan, maka diakhiri ditutup dengan istighfar, tasbih, dan tahmid. Maka dari sini Ibnu Abbas melihat berarti tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam menyampaikan Islam telah selesai. Oleh sebab itu Allah perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Nah, yang menarik juga dari surat ini adalah dalam surat ini jika kita lihat dari jumlah ayat yang ada, dari jumlah huruf yang ada. Kemudian jika kita lihat kalimat Muhammadur Rasulullah dan kita hitung setiap huruf dari nama Nabi Muhammad SAW, dari huruf mim, ha, mim, dal, dan Rasulullah seluruhnya, dan berapa jumlah mim yang ada di surat An-Nasr, berapa jumlah ha di surat An-Nasr, berapa jumlah mim lagi, kemudian jumlah dal, jumlah ro, jumlah sin, jumlah waw, lam, kemudian alif, kemudian lam, dan ha, dan kita kalkulasikan, kita totalkan, maka didapati angka 63. Subhanallah. Jadi seakan-akan surat ini juga mengisyaratkan bahwa memang ajal Nabi SAW telah dekat. Subhanallah, ini merupakan mukjizat dari susunan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullah." Idza di dalam Al-Quran digunakan untuk hal yang akan terjadi dan pasti terjadi dan terulang begitu. Jadi bukan sekali aja. Idza jaa, kalau ada kalimat idza. Idza jaa apabila datang nasrullah yang bermakna nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, dan penaklukan atau al-fath bermakna fataha, pembukaan. Sebagaimana surat Al-Fatihah yang berarti pembukaan. Ini idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan. Mengapa diperlukan pertolongan Allah? Yang kedua, al-fath. Kenapa dua hal ini diperlukan? Kenapa tidak idza jaa nasrullah aja atau idza jaa al-fath? An-nasrullah di sini diperlukan karena saat itu umat muslimin mereka menghadapi lawan dari mereka. Lawan dari keimanan, yaitu kekufuran. Lawan dari ketauhidan, yaitu kemusyrikan. Lawan dari orang-orang beriman, itu orang-orang yang musyrik, yang mereka memusuhi Islam ketika itu, yaitu yang berada di Mekah, kafir Quraisy. Maka nasrullah di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, Allah memberikan penguatan kepada umat muslimin, kepada orang-orang beriman, kepada Nabi dan para sahabat, agar mereka dapat memenangkan perlawanan, agar mereka mendapat memenangkan peperangan antara mereka dan orang-orang kafir Quraisy. Itu nasrullah. Kemudian al-fath di sini, al-fath, mengapa diperlukan al-fath? Bisa jadi seseorang menang, namun dia belum mampu menaklukkan lawannya. Jadi Nabi SAW ketika menaklukkan kota Makkah, tidak hanya kotanya saja yang ditaklukkan, namun juga penduduknya. Bagaimana penduduk itu dapat menerima keimanan, keislaman. Nah, itulah al-fath. Yang sebelumnya hati mereka tertutup, yang sebelumnya pemikiran ideologi mereka tertutup, dengan al-fath, maka terbuka hati mereka. Maka terbuka pemikiran mereka. Sehingga orang-orang Makkah ketika itu menerima Islam. Jadi tidak hanya menang saja, namun juga bagaimana keimanan, tujuan dari kebenaran ini bisa masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, makanya di An-Nasrullah ada kalimat Allah, Nasrullah, karena yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fath di sini umum. Allah mengatakan al-fath dan penaklukan kota Makkah.
penaklukan hati dari penduduk Mekah, penaklukan pemikiran dari penduduk Mekah, akidah mereka berubah, ideologi mereka berubah, ibadah mereka berubah, seluruhnya dari mereka berubah karena telah terjadi al-fath, itu pembukaan, penaklukan. Al-fath juga Allah sebutkan dalam surat Al-Fath. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Kami telah membukakan untuk engkau, wahai Muhammad, fathan, pembukaan, mubin yang begitu jelas. Allah ampuni segala kesalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu dan yang akan datang. Dan Allah sempurnakan nikmat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah Subhanahu wa taala hidayahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke jalan sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Inilah yang kita semua butuhkan. Bagaimana agar Allah bukakan kepada kita semua fathan mubina. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Allah juga ampuni dosa-dosa kita. Bagaimana dosa-dosa kita yang akan datang nanti. Agar Allah ampuni juga begitu dengan amal-amal sunnah dan kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan. Dan kita berharap agar Allah sempurnakan kenikmatan untuk kita semua. Dan Allah hidayahkan kita, tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Itu di surat Al-Fath. Ayat kedua dari surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau, wahai Muhammad, wa ra'aita, dan engkau melihat an-nas, orang manusia. Siapa manusia yang dimaksud dalam ayat ini? An-nas di sini adalah seluruh penduduk yang ada di Jazirah Arab ketika itu. Setelah terjadi Fathul Makkah, jadi sebelum Fathul Makkah, orang-orang sekitar Quraisy, orang-orang sekitar Jazirah Arab, mereka tidak ingin ikut campur antara urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Makkah ketika itu. Mereka menunggu ketika Nabi membawa pasukannya, membawa seluruh sahabatnya menaklukkan kota Makkah, seluruh penduduk seluruh penduduk sekitar Jazirah Arab mereka diam dan menunggu. Karena mereka masih teringat dengan peristiwa di surat Al-Fil, peristiwa tahun gajah. Bagaimana penduduk Mekah akan ditaklukkan, akan ditundukkan oleh Abraha ketika itu. Jadi mereka melihat jika Muhammad dan para sahabatnya ini benar, maka mereka akan berhasil. Namun jika mereka salah dan ternyata yang berada pada mereka adalah kebatilan, Allah akan kembali mengirim burung ababil menghancurkan mereka. Jadi seluruh yang berada di Jazirah Arab, mereka menunggu semua. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah, bahkan penduduk kota Mekah beriman, maka sekitar Jazirah Arab ketika itu mereka yakin dan mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Allah berfirman, wa ra'aitan nas. Engkau melihat, wahai Muhammad, an-nas, manusia, yadkhulun, mereka masuk ke dalam fi dinillah, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, afwaja, berbondong-bondong. Nah, ini merupakan cita-cita terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupannya. Jadi bagaimana seluruh Jazirah Arab ini mereka masuk, orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Seluruh manusia masuk ke dalam Islam, ini cita-cita terbesar baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua pasti memiliki cita-cita terbesar dalam kehidupan kita. Maka cita-cita tertinggi adalah ini. Bagaimana hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua bisa masuk ke dalam hati orang lain. Bagaimana orang lain, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, mereka juga mengenal agama Islam ini, mereka dekat dengan masjid, mereka hijrah, mereka dekat dengan Al-Quran. Ini merupakan cita-cita terbesar. Dan tentu ada cita-cita lain. Maka tuntunan dari Al-Quran ketika cita-cita itu telah kita dapatkan. Dan kita melihat cita-cita itu. Mungkin di antara kita ada yang ingin menikah, kemudian ada yang ingin punya keturunan, kemudian ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin berhasil, sukses. Allah sampaikan, kalau kalian telah melihat kenikmatan yang ingin kalian capai, kalian melihatnya, dan terwujud hal tersebut, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, ini adalah cita-cita terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia. Maka bimbingannya kepada kita semua, ketika kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah sempurnakan kenikmatan kita. Kita melihat kesuksesan, kita melihat anak-anak sukses, kita melihat kita berhasil, maka bimbingan dari Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Fasabbih kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah adalah kita beraktivitas, kita terus bekerja, kita terus menggapai cita-cita yang lain. Jangan berhenti, sebagaimana Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka kamu sudah selesai satu urusan, kerjakan yang lain. Fasabbih, Allah perintahkan, maka teruslah beraktivitas dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, Allah Maha terlepas dengan segala sesuatu yang tidak layak terhadap zatnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kita hina, maka kita harus beraktivitas, kita harus bekerja, kita harus berusaha. Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang dengan kenikmatan tersebut kita pantas dan kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala, itulah. Fasabbih bihamdi rabbik, dengan mengucapkan subhanallah, dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya diucapkan namun kita beraktivitas dengan seluruh nikmatan yang Allah berikan tadi itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan memohonlah ampun kepada Allah. Karena bisa saja dalam mencapai tujuan-tujuan tadi, dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan, banyak kesalahan-kesalahan, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Nah, disinilah Allah perintahkan kita semua untuk memohon ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana tawwab. Allah Maha menerima taubat. Maha menerima hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah menutup ayat ini. Sesungguhnya Allah Maha menerima mereka yang kembali kepada Allah. Jadi surat ini, apalagi ketika kita baca, seseorang membaca surat ini di akhir kehidupannya, telah melihat seluruh anak-anak sukses, keberhasilan telah dia dapatkan, maka tingkatkanlah ibadah. Tingkatkan ibadah. Ketika seorang telah mencapai usia senja, tingkatkan ibadah. Sesungguhnya Allah Maha menerima mereka yang kembali. Allah akan menerima siapapun yang kembali kepada Allah. Siapa yang kembali? Mereka yang bertasbih, bertahmid, beristighfar. Mereka yang terus beraktivitas, terus berkreasi, terus berinovasi dengan nikmat yang Allah berikan. Dan mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tuntunan lain dari surat An-Nasr ini yang luar biasa adalah bahwa ketika kita ingin hajat kita terpenuhi, keinginan kita terwujud, sebagaimana Nabi SAW memiliki keinginan, yaitu bagaimana orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka yang pertama adalah jalankan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Dekat dengan Al-Qur'an, jalankan perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak hanya kita baca saja, namun kita jalankan seluruh bimbingan-bimbingan dan perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan hal tersebut, dengan menjalankan Al-Quran, insya Allah hajat kita, keinginan kita akan terpenuhi. Bahkan sibuk dengan Al-Quran saja, apakah sibuk mempelajarinya, sibuk membacanya, sibuk mentadaburnya, apalagi sibuk mengamalkannya. Nabi sebutkan, man syaghalahul Quran, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, an mas'alati, sampai dia lupa, sampai dia nggak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan kepadanya pemberian yang terbaik dari apa yang dia minta. Subhanallah. Dari seluruh yang manusia minta akan diberikan yang terbaik. Karena memang Al-Quran ini merupakan yang terbaik. Ulama menyebutkan barang siapa yang melihat bahwa kenikmatan dunia apapun itu lebih indah, lebih baik daripada Al-Quran ini, maka dia telah merendahkan Al-Quran. Jadi kita nggak boleh meletakkan Al-Quran di bawah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Al-Quran merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka ketika kenikmatan kita dapatkan dan kita melihat kenikmatan itu, maka di saat itu kita tingkatkan lagi ibadah kita. Beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pola pengamalan. Punya hajat, amalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, insya Allah hajat terpenuhi. Ketika hajat terpenuhi, tingkatkan ibadah kita agar nikmat tersebut terus terjaga, terus kita rasakan dan tidak hilang. Bahkan nikmat tersebut akan menghadirkan rasa syukur, akan menghadirkan nikmat yang lebih besar lagi, insya Allah.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.